Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Jasmita Anwar, salah satu mahasiswa Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode uji pesawat gigi, yang saya kutip dari PPT Bimbingan Teknis Uji Kesesuaian yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 11 November tahun 2020, disusun oleh Ibu Iin Indartati selaku tenaga ahli uji kesesuaian dari BPTN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pada kali ini saya akan membahas beberapa topik, diantaranya pendahuluan, peralatan uji, metode uji kesesuaian pesawat gigi intraoral, dan yang terakhir metode uji kesesuaian pesawat gigi ekstraoral. Yang pertama, untuk pendahuluan. Pesawat gigi intraoral merupakan pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu dengan posisi kaset film berada di dalam mulut. Selanjutnya, pesawat gigi ekstraoral yang terbagi menjadi dua jenis, ada pesawat gigi panoramik dan cephalomètric. Merupakan pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi struktur gigi dan rahang dengan posisi kaset, film, atau sensor berada di luar mulut. Yang selanjutnya, dasar hukum untuk uji kesesuaian pesawat gigi, yaitu PP nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion dan keamanan sumber radioaktif. Lalu selanjutnya ada peraturan BPTN nomor 2 tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Untuk jenis-jenis pesawat gigi pada umumnya itu terbagi menjadi dua. Ada pesawat gigi intraoral dan pesawat gigi ekstraoral. Untuk pesawat gigi ekstraoral dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pesawat gigi panoramik dan pesawat gigi cephalomètric. Pada dasarnya ini, untuk panoramik dan cephalomètric ini berada pada satu alat yang sama, namun penggunaan dan fungsi serta manfaatnya itu berbeda. Selanjutnya, untuk topik selanjutnya ada peralatan uji. Untuk peralatan yang digunakan pada uji kesesuaian pesawat gigi kali ini, untuk uji kesesuaian pesawat gigi diantaranya ada X-ray multimeter yang digunakan untuk pada uji akurasi tegangan, linearitas keluaran radiasi, reproduksibilitas, dan HVL. Lalu ada surveimeter yang digunakan untuk uji kebocoran wadah tabung. Lalu ada jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter konus. Lalu selanjutnya ada meteran yang digunakan untuk uji iluminasi, kolimasi, akurasi tegangan, linearitas, reproduksibilitas, dan kebocoran tabung. Lalu ada film radiokromik yang digunakan untuk uji kolimasi panoramik, khusus untuk pesawat panoramik. Lalu selanjutnya ada pelat PB timbal dengan ketebalan 3 mm yang digunakan untuk uji kebocoran wadah tabung. Lalu peralatan yang selanjutnya ada film CR yang digunakan untuk uji kolimasi berkas sinar X. Dan yang terakhir ada waterpass yang digunakan untuk uji kolimasi dan uji generator tabung. Topik selanjutnya ada metode uji kesesuaian pesawat gigi intraoral. Pada gambar ini dapat kita lihat nanti itu dental intraoral filmnya yang akan dimasukkan ke dalam gigi. Maaf, ke dalam mulut maksudnya. Lalu selanjutnya ada uji kolimasi berkas sinar X. Pada pesawat gigi intraoral terdapat uji kolimasi berkas sinar X yang terdiri dari uji perhitungan diameter atau diagonal maksimum berkas sinar X, lalu ada perhitungan atau diameter atau diagonal maksimum ujung aplikator konus,
Ada uji perhitungan jarak titik fokus ke kulit pasien, atau SSD, Search to Skin Distance. Lalu ada uji dimensi berkas sinar X, yang bertujuan untuk memastikan area berkas sinar X berada di dalam area konus, untuk mengetahui kecukupan diameter atau diagonal konus, dan yang terakhir untuk mengukur jarak fokal spot kulit pasien, atau Search to Skin Distance, SSD. Pada uji dimensi berkas sinar X dan SSD, terdapat beberapa metode. Yang pertama, atur posisi kaset sesuai dengan aplikasi klinis. Usahakan tidak ada celah udara antara konus dan film. Lalu yang kedua, ukur SID. Yang ketiga, lakukan eksposi. Dan yang keempat, ukur diameter atau diagonal citra mulut konus pada film. Untuk posisi dari uji ini dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri. Untuk nilai lolos uji, diameter maksimum itu kurang dari atau sama dengan 60 cm. Dengan dimensi berkas harus kurang dari dimensi ujung konus. Lalu SSD-nya itu lebih dari atau sama dengan 100 mm pada kV sama dengan 60 kVp. Untuk SSD, nilai SSD lebih dari atau sama dengan 200 mm pada kV lebih dari 60 kVp. Lalu selanjutnya ada uji generator dan tabung sinar X, yang terdiri dari beberapa uji. Yang pertama ada uji akurasi tegangan, ada uji akurasi waktu, lalu ada uji reproduksibilitas, ada uji kualitas berkas sinar X atau HVL, lalu yang terakhir ada uji kebocoran wadah tabung. Yang pertama ada uji akurasi tegangan dan waktu, yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan tegangan dan waktu yang terbaca pada alat ukur. Metode yang dilakukan pada uji ini, yang pertama adalah letakkan detektor pada meja pasien, seperti pada gambar di sebelah kiri. Lalu yang kedua, dengan posisi tegak lurus menghadap tabung. Yang ketiga, letakkan detektor 1 cm dari mulut konus. Lalu yang terakhir, pengaturan 60 atau 65 kVp, 10 mAs, dan waktu 0,1 sampai 0,2 sekon. Untuk posisi dari alat-alat pada uji akurasi tegangan dan waktu dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Untuk nilai lolos ujinya, pada uji akurasi tegangan, nilai lolos ujinya itu kurang dari atau sama dengan 6%. Lalu akurasi tegangan waktu pada T lebih dari 200 milisekon, lebih dari atau sama dengan 200 milisekon. Nilai lolos ujinya itu kurang dari atau sama dengan 10%. Delta kurang dari atau sama dengan 10%. Selanjutnya ada uji linearitas keluaran radiasi, yang bertujuan untuk menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi miligray per MAS pada variasi MA atau MAS. Dengan metode untuk posisi dari alat-alat dan pesawat ujinya itu sama seperti pada uji akurasi tegangan dan waktu. Dengan pengaturan 60 atau 65 kVp, 10 mAs, dan waktu 0,1 hingga 0,2 sekon. Dengan MAS sama, variasi waktu dan dengan MAS yang sama, pada variasi waktu, MA otomatis akan bervariasi. Lalu selanjutnya menghitung koefisien linearitas mikro G per MAS terhadap MA. Yang akan didapat koefisien linearitasnya itu memiliki nilai lolos uji kurang dari atau sama dengan 0,1. Lalu selanjutnya ada uji reproduksibilitas, yang bertujuan untuk menguji konsistensi keluaran radiasi
keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Untuk metodenya itu, metode pada uji kali ini, pengaturan posisi dari alat-alat dan pesawat giginya itu sama seperti pada uji akurasi tegangan dan waktu. Data pengulangan 5 kali eksposi untuk tiap kpp mg per ma atau tadu merupakan nilai keluaran radiasi mg per ma. Bukan. Untuk tiap kpp mg per ma dan ms. Lalu kemudian hitung standar deviasi dan rata-ratanya, sehingga didapat ulangan atau koefisien varian dengan nilai lolos uji kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya ada uji kualitas berkas sinar X atau HVL, Half Value Layer, yang bertujuan untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X energi rendah. Untuk uji kualitas berkas sinar X atau HVL ini bisa langsung diukur dengan cara non-invasif dengan melihat pada tabel di atas. Sesuai dengan nilai KVP, maka nilai HVL-nya didapat. Untuk pengaturan akurasi dan jika pengaturan seperti pada uji akurasi dan waktu, nilai KVP-nya itu 60 atau 65, maka HVL-nya akan didapat lebih dari sama dengan 1,5 mmAl atau lebih dari 1,5 mmAl. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ada uji kebocoran wadah tabung L, leakage, yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran pada wadah tabung pesawat gigi. Yang memiliki metode uji pada kebocoran wadah tabung yaitu yang pertama, tutup rapat konus dengan timbal yang tadi timbal dengan ketebalan 3 mm dengan STD atau Source to Detector Distance 1 meter atau 100 cm dengan pengaturan 60 atau 65 kVp, 5 mA dan sekitar waktu pada 0,5 sekon. Yang kedua lakukan eksposi pada tiap sisi tabung atas, kiri, kanan, depan, dan belakang dari tabung pesawat gigi panoramik dan ukur laju dosisnya. Untuk uji kebocoran wadah dan tabung, perhatikan siklus beban aman pesawat. Untuk gambaran dari ujinya itu dapat dilihat seperti pada gambar sebelah kiri yang menggunakan surveimeter sebagai detektornya. Lalu untuk nilai lolos uji dari uji kebocoran wadah dan tabung itu kurang dari atau sama dengan 0,25 mg dalam 1 jam. Lalu topik selanjutnya ada metode uji kesesuaian pesawat gigi ekstraoral. Pesawat gigi ekstraoral seperti yang saya jelaskan sebelumnya terbagi menjadi 2, yaitu panoramik dan cephalometrik. Yang pertama ada uji berkas sinar X, uji kolimasi berkas sinar X, yang terbagi menjadi 2. Untuk pesawat panoramik dilakukan kesesuaian dimensi berkas sinar X, dimensi slit, dan reseptor citra. Lalu untuk cephalometrik dilakukan kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan dimensi reseptor citra. Lalu menghitung jarak titik fokus ke mid sagittal lebih dari 150 cm. Untuk uji dimensi berkas sinar X dan SST pada pesawat panoramik.
memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X serta kesesuaiannya dengan penanda reseptor citra. Untuk metode uji sendiri, yang pertama, ukur dimensi penanda berkas sinar X pada permukaan reseptor citra. Dapat dilihat seperti pada gambar di sebelah kiri, reseptor citra itu berada di depan dimensi slit, di balik dimensi slit. Untuk metode yang pertama, diukur jarak titik fokus ke penanda slot atau slot. Yang kedua, mengukur jarak titik fokus ke reseptor citra. Yang ketiga, mengukur dimensi penanda atau slot. Lalu untuk metode yang kedua, mengukur dimensi berkas sinar X di depan slot. Lalu yang ketiga, dilakukan eksposi, lalu kemudian diukur dimensi berkas sinar X pada reseptor citra. Lalu kemudian ada uji dimensi berkas sinar X dan SSD pada cephalometrik, yang memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan reseptor citra. Metode dari uji dimensi berkas sinar X dan SSD pada pesawat cephalometrik, yang pertama, ukur jarak titik fokus ke kulit pasien atau SSD, search to skin distance. Lalu yang kedua, ukur jarak titik fokus ke reseptor citra. Yang ketiga, lakukan eksposi atau penyinaran. Yang keempat, pastikan berkas sinar X berada dalam reseptor citra. Dapat dilihat seperti gambar pada gambar sebelah kiri. Untuk SSD-nya itu lebih dari atau sama dengan 1500 mm. Dengan nilai lolos ujinya itu, dimensi berkas sinar X harus kurang dari atau sama dengan dimensi reseptor citra. Yang kedua, berkas sinar X harus sesuai atau simetris dengan reseptor citra. Lalu selanjutnya ada uji generator dan tabung sinar X yang memiliki beberapa parameter uji. Yang pertama ada uji akurasi tegangan. Lalu selanjutnya ada uji akurasi waktu khusus untuk pesawat cephalometrik. Yang ketiga, uji reproduksibilitas untuk mengukur keluaran radiasi, tegangan puncak, dan waktu penyinaran. Lalu yang keempat ada uji kualitas berkas sinar X atau HVL. Lalu yang terakhir ada uji kebocoran wadah tabung. Untuk uji pertama yaitu uji akurasi tegangan dan waktu, yang memiliki tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada pedal kontrol dengan tegangan dan waktu yang terbaca pada alat ukur. Memiliki metode untuk uji ini dilakukan dengan metode yang pertama, letakkan detektor pada pusat berkas sinar X dan pada reseptor citra. Yang kedua, pusat berkas sinar X pada reseptor citra. Maaf, harusnya tidak ada dan di sini. Yang kedua, pastikan tabung sinar X dalam posisi horizontal sehingga berkas sinar radiasi jatuh tegak lurus. Yang ketiga, lakukan eksposi pada 20 MAS atau waktu eksposi pada 0,02 hingga 1 sekon. Lakukan 5 kali eksposi pada variasi nilai KVP 60 kV sampai KV maksimum yang dicapai. Untuk nilai lolos ujinya, pada pesawat cephalometrik terdapat dua nilai lolos uji, yaitu untuk uji akurasi tegangan, deltanya itu kurang dari atau sama dengan 6%. Untuk uji akurasi waktu, deltanya itu kurang dari atau sama dengan 10%. Untuk pesawat panoramik hanya ada satu nilai lolos uji, yaitu uji akurasi tegangan dengan delta kurang dari atau sama dengan 6%. Lalu selanjutnya ada uji linearitas keluaran radiasi yang bertujuan untuk menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi atau miligray per MAS pada variasi MA atau MAS dengan metode
Untuk pengaturan 60 kpp atau 80 kpp dengan nilai 10 MAS dengan waktu 0,1 hingga 0,2 sekon. Untuk panoramik 70 kpp dan 0,1 hingga 0,2 Untuk pesawat panoramik pengaturannya itu 60 kpp atau 80 kpp dengan nilai MAS 10 MAS dan waktu 0,1 hingga 0,2 sekon. Dan untuk pesawat cepalometrik dilakukan pengaturan 70 kpp dan waktu 0,1 hingga 0,2 sekon. Yang metode yang kedua dengan MAS yang sering digunakan yaitu 3-15 MA, variasi waktu dan MA otomatis akan dilakukan variasi waktu, sehingga MA akan otomatis bervariasi. Nilai lolos uji dari uji linearitas keluaran radiasi yaitu nanti akan didapat koefisien linearitas atau CL dengan nilai lolos uji kurang dari atau sama dengan 0,1. Pada reproduksibilitas, tujuannya itu untuk menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Dengan nilai lolos uji, untuk nilai keluaran radiasi atau output, koefisien variannya itu kurang dari 0,05. Untuk tegangan puncak atau KVP, koefisien variasinya itu kurang dari atau sama dengan 0,05. Sama seperti untuk waktu penyinaran, nilai lolos ujinya itu seperti dua nilai lolos ujian di atasnya, itu koefisien variannya itu kurang atau sama dengan 0,05. Metode dari uji ini yang pertama dilakukan pengaturan posisi sama seperti uji akurasi, tegangan, dan waktu. Yang kedua dilakukan pengambilan data 5 kali eksposi untuk tiap KVP, mg per MA, dan MS. Lalu kemudian dihitung standar deviasi dan rata-ratanya, sehingga didapat kedapatulangan atau koefisien varian, CV. Lalu yang selanjutnya ada uji kualitas berkas sinar X atau HVL, yang bertujuan untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X energi rendah. Yang metode pada uji kualitas berkas sinar X dan HVL ekstraoral ini sama seperti panoramik, langsung diukur dengan cara non-invasif dengan melihat tabel di bawahnya, di bawah metode untuk tiap-tiap pengaturan KVP. Lalu selanjutnya ada uji kebocoran wadah tabung yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat gigi. Metode dari uji ini yaitu pengujian dilakukan jika kolimator primer dapat ditutup. Dengan nilai SSD itu 100 cm. Dan nilai lolos ujinya itu L atau leakage itu kurang dari atau sama dengan 1 mg dalam waktu eksposi 1 jam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.